Perkenalkan, nama saya Salmi Mahama, wakil dari mahasiswa Thailand. Ini bagus Pak. Bisa bahasa Indonesia? Ya pernah jadi kantor Bapak dulu sama Pak. Pangkatmu apa sekarang? Maijen Pak. Maijen. Guys, kita lagi di Thailand, lagi belanja souvenir, tapi itu yang jualnya bisa bahasa Indonesia ya. Bangga, bahasa Indonesia digemari di Thailand. Ya, semakin banyak warga Thailand yang mulai menggemari bahasa Indonesia. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya minat pelajar, mahasiswa, hingga pekerja profesional yang mengikuti kelas-kelas bahasa Indonesia di berbagai lembaga pendidikan. Mereka menilai bahasa Indonesia sebagai bahasa yang mudah dipelajari, memiliki pengucapan yang jelas, serta membuka peluang besar untuk memahami budaya Indonesia yang semakin populer di Thailand, mulai dari musik, film, kuliner, hingga pariwisata. Selain itu, hubungan bilateral Indonesia-Thailand yang terus berkembang juga menjadi alasan mengapa bahasa Indonesia makin diminati. Banyak warga Thailand melihat kemampuan berbahasa Indonesia sebagai nilai tambah untuk bekerja di perusahaan regional, berbisnis, hingga memperluas jaringan sosial. Tren ini pada akhirnya membuktikan bahwa bahasa Indonesia tidak hanya bersinar di tanah air, tetapi juga mulai mendapatkan tempat istimewa di hati masyarakat Thailand. Susah-susah belajar bahasa Thailand. Si Doi malah bisa bahasa Indonesia. Sebentar ya. Oh, oke. Belajar bahasa Thailand, jawabannya bahasa Indonesia. Sebentar. Dua berarti? Iya. Kalau kamu minum sini bungkus? Bungkus sambil jalan. Ya kamu cantik banget. Sama kayak I can speak bahasa na. Iya. Hai. Hai. Kamu viral banget. Aku terkenal di negara lain TikTok Indonesia. Iya, terkenal. Akhirnya ketemu kamu. Yeah. Iya. Mau dong satu. Minum sini. Minum sini, iya. Berapa harganya? 80. Kak pintar bahasa Indonesia sih. Yes. Aku cinta suamimu. Perkenalkan, nama saya Salmi Mahama, wakil dari mahasiswa Thailand. Saya berasal dari Thailand Selatan, rumah saya di Narathiwat, atau dikenal sebagai Fatoni. Setelah saya lulus SMA, saya daftar beberapa kampus di Thailand maupun di luar negara, termasuk saya mendaftar di Indonesia. Dan saya menerima kabar dari badan alumni bahwa saya diterima beasiswa di Indonesia. Dan alhamdulillah, orang tua sangat senang mendapat kabar tersebut. Saya merasa yakin untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan saya belajar dari internet bahwa orang Indonesia itu baik-baik dan sopan dan selalu tersenyum ketika bertemu. Setelah saya lulus kuliah nanti, saya sangat-sangat berharap saya bisa menjadi seorang guru profesional. Karena waktu SD, saya pernah bercita-cita untuk menjadi guru. Saya pernah mendengar bahwa menjadi guru itu adalah pekerjaan yang paling berkah dan dapat pahala yang paling besar di akhirat nanti. Ujian terbesar selama studi di Indonesia adalah bahasa. Saya tidak mengerti di awal-awal itu apa monggo, nuwun sewu, maturnuwun, dan sebagainya. Alhamdulillah semua dosen di Omsida semuanya baik-baik, mengajar pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sehingga kami sikit-sikit mulai paham lah. Karena bahasa Indonesia ada mirip dengan bahasa Melayu. Kami di Thailand terbiasa berbahasa Melayu dan bahasa Thailand. Dengan seluruh perjuangan akhirnya kami mampu menyelesaikan studi di kampus tercinta ini. Kita mengusulkan kebijakan
Hah? Terus akan nanti rancangan bahasa Indonesianya bagus Pak. Bisa bahasa Indonesia? Ya pernah jadi kantor Bapak dulu sama Pak. Ya. Pangkatmu apa sekarang? Maijen Pak. Maijen? Ya. Wah, terima kasih. Luar biasa. You speak very beautiful Indonesian. Ya satu detik Pak. Oh ya, satu angkatan. Ya. Pintanya. Belanja pakai English. Belanja pakai bahasa Indonesia. Guys, kita lagi di Thailand, lagi belanja souvenir, tapi itu yang jualnya bisa bahasa Indonesia ya. Jadi kalian kalau ke Thailand belanjanya di sini bisa bahasa Indonesia. Tuh. Nah, ini berapa Kak? Ini Kak. Yang ini. Yang ini 200. Ini 200. Beli 3 500. Nah, bisa bahasa Indonesia guys. Jadi kalian kalau belanja ke sini ya. Terus apalagi ini? Ini berapa Kak? Itunya gyo, ini 300. Ini 300. Nah, jadi tak pusing bahasa Thailand. Cantik. Sayangku. Cinta wa cintamin. Cinta. Love. Nih, bahasa Min, Terry. Nih. Indomie ya, Indomie. I know Indomie. It's so nice. Here's hidden talent, guys. Hah? Here's hidden talent. Hah? Hidden talent. Can you say sayang? I say sayang, you say yang. Sa. Sa. Mau kemana nih pagi-pagi udah rapi banget? Mau makan. Emang harus rapi nih kalau mau makan? Memang udah bangun, udah kayak ini. Alis tembel. Ada mata nih kayak ada mim. Apa itu? Kayak ada glitter di mata. Glitter. Nah, pipi ini pink karena malam ini makan tomat sekilo. Ya Allah, ngeri kali ya. Terus ini mau kemana nih? Mau makan. Mau lihat bab? Nanya lagi nih. Kau marah-marah kau aku nanya baik-baik ya? Balik sana ke Thailand. Belum. Kapan pulang? Nanti lagi. Lebih mudah. Ini bagasi. 1, 2, nikah. 1, dawu 2, nikah. Teng-tengan. 14 bag, 4 baggage. 14 kilo, okay. You can drop together for check-in, yes. Hal ini tentunya membuktikan bahwa bahasa Indonesia sudah dikenal luas di dunia. Penetapannya sebagai bahasa resmi di UNESCO menjadi tonggak penting yang semakin mengukuhkan posisi bahasa Indonesia di kancah internasional. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki nilai budaya, sejarah, dan fungsi komunikasi yang diakui secara global, sehingga wajar bila semakin banyak negara mulai memberi perhatian lebih terhadap bahasa ini. Bukan hanya di Thailand saja bahasa Indonesia menarik minat untuk dipelajari, tetapi di berbagai negara lainnya pun bahasa ini menjadi daya tarik tersendiri. Dari negara-negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, hingga Eropa, banyak institusi pendidikan yang membuka kelas bahasa Indonesia karena tingginya permintaan. Fenomena ini menegaskan bahwa bahasa Indonesia kian berkembang sebagai bahasa internasional yang diminati karena keindahan bahasanya, kekayaan budayanya, dan peluang global yang dibawanya.